Salam sejahtera bagi seluruh rekan-rekan pembina dan adik-adik remaja Jemaat Immanuel Sendangan. Kita akan mulaikan ibadah remaja tingkat rayon di saat ini yang akan dipimpin oleh Kak Nadila Loloang. Dalam persiapan kita menyanyi bersama-sama Tiada Sepertimu. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pemilik kehidupan kami,
Kami mengucap syukur untuk segala anugerah yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Kami pun bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Engkau anugerahkan, sehingga pada saat ini kami akan memulaikan ibadah remaja tingkat rayon. Walaupun dalam keterbatasan, di mana kita beribadah dari rumah masing-masing, tetapi itu semata-mata tidak mengurangi kerinduan kami sebagai pembina dan adik-adik remaja untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Maka dari itu, hadirlah dalam persekutuan kami, biar kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh menuntun jalannya ibadah ini, dan berikanlah kami hikmat agar kami bisa benar-benar mengerti dan memahami, bahkan bisa menjadikan pedoman dalam setiap langkah hidup kami. Ampunilah dan layakanlah kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bagian Alkitab yang terdapat dalam Perjanjian Lama, yang diambil dalam kitab Pengkhotbah 10 ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, Pengkhotbah 10 ayatnya yang ke-10. Di bawah perikop, akibat-akibat kebodohan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi bersama-sama firman Allah Jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Damai di hati. Kita patut bersyukur karena kita mempunyai Allah yang kasih setianya tak terbatas. Ia yang menolong dan menuntun kita sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja yang diberkati Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang pemahat kayu yang akan membuat sebuah rak kayu. Ia mulai menggergaji sebatang kayu dengan penuh semangat. Tetapi ia kesulitan karena gergaji itu tidak bisa bekerja dengan baik sehingga membuat dia marah dan kesal. Ia pun mulai menambah tenaganya untuk menggergaji kayu itu. Namun, keadaannya sama saja. Ia semakin membuang tenaganya dan pekerjaannya terasa lebih lambat. Kemudian ia berhenti sejenak dan memeriksa apa sebenarnya yang salah, apa yang membuat sehingga ia kesulitan. Dan setelah diperiksa, ternyata mata gergaji tersebut sudah tumpul dan ia mulai mengasah mata gergaji itu, barulah gergaji itu dapat digunakan untuk memotong kayu dengan baik dan pekerjaannya pun lebih cepat selesai. Dari ilustrasi tersebut, mau menggambarkan di mana seorang pemahat kayu yang awalnya hanya menggunakan kekuatannya atau kemampuannya sehingga pekerjaannya tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Namun pemahat kayu ini akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatannya, tetapi juga harus menggunakan hikmat yang Tuhan telah anugerahkan agar pekerjaannya bisa berhasil. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja yang diberkati Tuhan, setiap kita pasti menginginkan keberhasilan dan bukan kegagalan. Sebagai adik remaja, pasti ingin berhasil dalam bidang pendidikan. Contohnya, pasti ingin mendapat nilai yang baik di sekolah dan bisa menggapai cita-cita yang diharapkan. Juga sebagai kakak-kakak pembina menginginkan keberhasilan dalam setiap usaha
yang dikerjakan ataupun diupayakan. Tentu saja kita sebagai manusia tidak bisa memungkiri bahwa kita ingin berhasil menjadi orang yang sukses dan juga berhasil. Begitu pula yang Tuhan mau dalam kehidupan anak-anak yang dikasihinya. Ia mau melihat anak-anaknya berhasil dalam hal apapun yang dikerjakannya, dan tentu saja dalam hal yang baik. Namun, kita menyadari keberhasilan bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Ada proses yang harus kita lalui, dan untuk mencapai semuanya itu, kita harus bersandar kepada Tuhan, agar Dia memberikan kita hikmat dan memampukan kita untuk bisa melakukan apa yang baik di mata Tuhan, bukan apa yang baik menurut kita. Dalam pembacaan kita pada saat ini, Pengkhotbah 10 ayatnya yang ke-10, di mana pengkhotbah mau kita menyadari bahwa tenaga memang diperlukan, tetapi hikmat juga tidak boleh dilupakan. Dan untuk mencapai keberhasilan pun, kita tidak bisa hanya dengan menggunakan tenaga atau kekuatan. Tetapi seperti yang dikatakan dalam pembacaan kita, yaitu yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Dari mana kita bisa beroleh hikmat? Tentu saja hanya dari Tuhan Sang Pemberi hikmat. Hanya Dia yang bisa memberi hikmat dan pengertian kepada kita, agar mampu membedakan apa yang baik dan tidak baik, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sebagai anak-anaknya, kita harus terus mendekatkan diri kepadanya, menaati perintah-perintahnya, dan kita harus hidup takut akan Tuhan, agar kita selalu dituntun dan kita bisa berpikir, berkata, dan bertindak dengan hikmat. Milikilah hikmat yang dari Tuhan, dan hasilkanlah karya terbaik dalam pekerjaan kita masing-masing, sesuai talenta dan kesanggupan kita untuk hormat dan kemuliaannya, Sang Pemberi hikmat. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang teramat baik, Bapa yang setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Terima kasih karena atas tuntunan-Mu, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Tadi kami telah diajar oleh kebenaran firman-Mu, berkatilah kami, mampukanlah kami untuk senantiasa berusaha menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kami. Berkatilah dan ajarlah kami sebagai pembina remaja untuk bisa menjadi contoh dan teladan yang baik bagi adik-adik remaja. Berkatilah dan ajarlah kami sebagai adik-adik remaja di dalam pendidikan bahkan dalam pergaulan kami. Ya Bapa, berkatilah Komisi Pelayanan Remaja, berikanlah selalu kekuatan dan semangat untuk tetap melayani-Mu. Berkatilah dan lindungilah bangsa dan negara kami, bahkan desa kami. Kami yakin dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang mampu memulihkan bangsa dan negara kami dari pandemi COVID-19 ini. Teguhkanlah dan kuatkanlah iman kami ya Bapa, agar kami tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan yang akan membuat kami jauh daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, pakailah kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Marilah kita menutup ibadah ini dengan menyanyi bersama-sama Mars Remaja. Kami remaja gereja yang esa, bersemangat juang pantang menyerah, tekun berdoa, rajin bekerja, dan setia membaca firman. Kejarlah ilmu, amalkan iman,
berbakti bagi gereja dan bangsa. Agungkan Tuhan, juru selamat baginya lah segala kemuliaan. Remaja gereja Masehi, Injili di Minahasa, maju terus, berjuang terus, bersama Kristus Tuhan penebus. Remaja gereja Masehi, Injili di Minahasa, tampillah pancarkan kasih dan shalom. Kami remaja gereja yang esa, berbudi luhur kasih yang benar, harap percaya hidup beriman, selalu tampil penuh sukacita, dengan semangat baru dan segar, menantang masa penuh kemenangan. Bersama Kristus juru selamat baginya lah segala kemuliaan. Remaja gereja Masehi, Injili di Minahasa, pergilah ke medan perang, bersama Kristus Tuhan pemenang. Remaja gereja Masehi, Injili di Minahasa, yakin Tuhan selalu beserta kita. Puji Tuhan, ibadah remaja Rayon Jemaat Kemim Immanuel Sendangan boleh selesai, dan untuk itu disampaikan terima kasih kepada Kak Nadila Loloang yang sudah melayani ibadah di saat ini sekaligus memberitakan firman Tuhan. Terima kasih juga kepada tim musik yang melayani ibadah ini. Terima kasih juga buat tim Erjis Media yang melakukan perekaman dan pengeditan video untuk ibadah hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh kakak-kakak pembina dan adik-adik remaja yang telah mengikuti ibadah di tempat masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kita semua.